Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Anis dengan NIM J3E11939 dari kelas BP2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang paper yang berjudul penambahan zat besi dari tepung sorghum pada olahan cupcake. Paper ini berisikan pendahuluan, metodologi, tinjauan pustaka, pembahasan, dan kesimpulan. Latar belakang. Cupcake adalah kue berbahan dasar tepung terigu, gula, dan telur. Cupcake umumnya dimatangkan dengan cara dipanggang di dalam oven. Biji sorghum dapat diolah menjadi tepung dan bermanfaat sebagai bahan substitusi tepung terigu. Substitusi tepung sorghum dalam pembuatan cupcake diharapkan dapat meningkatkan nilai gizi terutama pada zat besi. Tujuan dari pembuatan paper ini untuk mengembangkan produk cupcake dengan penambahan zat besi dari tepung sorghum. Ketidaksesuaian asupan zat gizi pada remaja mengakibatkan timbulnya masalah gizi, baik itu gizi yang lebih ataupun gizi yang kurang. Alat yang digunakan dalam pembuatan cupcake tepung sorghum yaitu mixer, mesin penyosok, mangkuk, sendok, ayakan, oven, dan cetakan cupcake. Sedangkan bahan yang dibutuhkan yaitu tepung sorghum, telur, gula, garam, butter, baking powder, vanilla extract, dan susu cair. Formulasi bahan yang digunakan yaitu tepung sorghum sebanyak 200 gram, susu 125 gram, gula 50 gram, telur 2 butir, butter 100 gram, garam 1 gram, baking powder 1 gram, dan vanilla extract 1 gram. Diagram alir pada pembuatan tepung sorghum. Langkah pertama, biji sorghum disosok dengan mesin penyosok. Kemudian direndam dalam air selama 2-3 jam. Lalu biji sorghum digiling hingga menjadi tepung halus. Lalu tepung sorghum diayak dengan ayakan. Jadilah tepung sorghum. Selanjutnya itu diagram alir pada pembuatan cupcake. Persiapkan alat dan bahan, butter, gula, vanila dimixer hingga mengembang. Ditambahkan telur satu persatu, lalu dimixer sampai tercampur rata dan mengental. Ditambahkan tepung terigu yang telah dicampurkan dengan baking powder dan bergantian dengan susu cair sambil dimixer dengan kecepatan yang rendah. Tuang adonan ke dalam cetakan cupcake yang telah dilapisi cupcases. Lalu dipanggang di suhu 180 derajat Celcius selama 30 menit. Diangkat dan dinginkan, cupcake pun siap dihidangkan. Pada pembuatan paper, dilakukan analisis produk akhir. Ada 3 analisis. Yang pertama yaitu analisis mikrobiologi, perhitungan ALT, dan kapang kamir berdasarkan hasil pengujian angka lepeng total menunjukkan bahwa semakin banyak penambahan tepung sorghum, maka hasil perhitungan mikrobah cenderung meningkat, tetapi tidak berbeda nyata. Selanjutnya itu analisis kadar zat besi. Analisis kadar zat besi dengan metode ASS, bahan dan alat yang digunakan dalam penentuan kadar zat besi dengan proses penyaringan sampel. Hasil penyaringan kemudian diimpitkan dalam labu takar 100 ml dan sampel dapat diuji kadar zat besinya. Analisis yang ketiga yaitu analisis organoleptik. Jenis uji yang digunakan adalah uji kesukaan atau hedonik yang menyatakan bahwa suka atau tidaknya terhadap suatu produk. Tinjauan pustaka. Cupcake adalah cake atau kue mungil di dalam berbagai mangkuk berlapis kertas dengan hiasan. Cupcake dibuat menggunakan tepung sorghum yang merupakan produk yang dihasilkan dari biji sorghum melalui proses penggilingan. Dengan menggunakan bahan tambahan yaitu susu cair yang berasal langsung dari perahan hewan ternak penghasil susu, baking powder,
sebagai pengembang, gula sebagai pemanis, vanila ekstrak dan garam sebagai penambah rasa, telur, dan butter. Metode fortifikasi yang digunakan pada pembuatan cupcake dengan fortifikan zat besi dari tepung sorghum, yaitu metode fortifikasi komersial dan industri dengan proses mixing 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu membuat adonan dengan semua bahan yang diaduk kecuali tepung sorghum menggunakan mixer dengan kecepatan rendah kurang lebih selama 6 menit hingga terbentuknya krim homogen. Lalu tahap yang kedua yaitu pencampuran tepung sorghum dan baking powder dan susu. Interaksi fortifikan dan ingredients-nya. Tepung sorghum mempunyai kadar serat pangan yang tinggi. Semakin besar imbangan tepung sorghum, maka semakin tinggi pula kandungan serat pada pangan produk cupcake. Tepung sorghum mempunyai daya kamba, daya serap air, dan daya serap minyak yang masing-masing sebesar 0,7 gram per mili, 1,51% dan 0,98%, di mana bahan-bahan ini tidak menyerap air terlalu banyak pada adonan cupcake. Komposisi asam amino suatu protein mempengaruhi sifat daya serap air isolat. Sifat daya serap air suatu isolat protein bermanfaat untuk memperbaiki karakteristik produk bakery. Selanjutnya, yaitu overage. Overage merupakan selisih jumlah zat gizi pada formula dan label dengan jumlah zat gizi yang dinyatakan dalam label, yaitu dilakukan dengan perhitungan target zat besi yang diinginkan yaitu 7,1 mg per 35 gram takaran saji. Estimasi kehilangan selama proses pembuatan cupcake yaitu 10%, estimasi kehilangan selama penyimpanan yaitu 3%, maka dihitung berapa jumlah zat besi dari tepung sorghum yang harus ditambahkan. Yang bertahan selama proses yaitu 100 dikurang 10 yaitu 90%. Yang hilang selama penyimpanan yaitu 3 plus 100 dikali 90% yaitu 2,7%. Yang bertahan selama penyimpanan yaitu 90% dikurang 2,7%, hasilnya 87,3%. Maka zat besi yang ditambahkan yaitu 8,13 mg per 35 gram takaran saji. Overage-nya 8,13 mg dikurangi dengan 7,1 mg menjadi 1,03 mg. Sehingga persen overage-nya yaitu 14,50%. Maka selisihnya adalah 14,50%. Deskripsi produk. Cupcake merupakan kue kecil yang dirancang biasa sebagai hidangan penutup ataupun menjadi cemilan untuk anak-anak hingga orang dewasa. Cupcake biasa dibuat dengan bahan baku tepung terigu, tetapi untuk meningkatkan zat besi pada produk cupcake, maka dibuat cupcake dengan tepung sorghum sebagai substitusi yang tinggi akan zat besi dan juga gluten free. Berikut adalah label kemasan dari cupcake tepung sorghum yang berisikan informasi nilai gizi, deskripsi, berat bersih, customer care, kode produksi, komposisi, nomor BPOM, dan ada juga kadaluarsa serta perusahaan yang memproduksi. Klaim. Ada 3 klaim pada produk cupcake. Yang pertama, klaim tinggi zat besi dengan regulasi lebih sama dengan 30% ALG per 100 gram. Sedangkan yang tertera di label ada 32%, maka sesuai dengan alasan 32% ALG per 100 lebih besar sama dengan 30% ALG per 100 gram.
Klaim yang kedua yaitu tinggi vitamin A dengan regulasi lebih besar sama dengan 30% ALG per 100 gram, tertera yang di label ada 117, maka sesuai. Tinggi vitamin B6 dengan regulasi lebih besar sama dengan 30% ALG per 100 gram, yang tertera di label adalah 77%, maka sesuai. Berikut adalah informasi nilai gizi pada produk cupcake tepung sorghum. Selanjutnya itu potensi pengembangan produk. Sorghum mengandung serat pangan yang dibutuhkan tubuh. Oleh karena itu perlu ditingkatkan kualitas baik dari segi warna, tekstur, aroma, dan juga rasa pada produk. Dilakukan dalam pembuatan produk cupcake dengan mensubstitusi tepung sorghum dalam pembuatan cupcake yang diharapkan selain produk yang dihasilkan lezat dan digemari masyarakat juga mampu meningkatkan kandungan zat gizi pada produk cupcake. Kesimpulannya, sorghum memiliki potensial yang dikembangkan sebagai pangan fungsional karena kandungan beberapa komponen kimia penyusunnya. Biji sorghum dapat diolah menjadi tepung dan bermanfaat sebagai bahan substitusi terigu. Sorghum merupakan sumber serat pangan yang baik. Substitusi tepung sorghum dalam pembuatan cupcake diharapkan dapat meningkatkan nilai gizi terutama zat besi. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam pembuatan paper ini. Terima kasih. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.